Nah, oke guys, karena sekarang lagi heboh sama sesama saudara kita, siapa namanya itu, si pendaki yang berdua sama temannya yang di Gunung Slamet, yang satunya hilang. Nah, ini aku mau menceritakan pengalamanku mendaki ke apa ya, Gunung Tapak apa Bukit Tapak, entahlah. Nah, ke situ. Nah, awalnya aku sama temanku itu rencana ke sana guys. Oke, seperti biasa, awal-awalnya itu normal kayak biasa. Aku dari sini menuju tempatnya di Tebanan, terus apa namanya, aku singgah temanku itu, dan kemudian kami sama-sama menuju ke base campnya untuk menuju ke Gunung Tapak ini guys. Ini di Bali ya. Ketinggiannya itu nggak begitu tinggi ya, cuma 1900. Entah itu bukit apa gunung, komen aja di bawah guys, itu dibilang apa. Soalnya orang-orang pada bilangnya gunung ya, jadi ya itu. Nah, pas awal-awal sampai di posnya itu udah nyampe kos, itu hujan guys saat itu ya. Itu kira-kira tahun lalu bulan berapa ya, 9 apa 10 kalau nggak salah ya. Nah, habis registrasinya itu per orang 20 ribu apa 25 kalau nggak salah ya guys ya. Habis itu normal, udah kami menuju sana, hujan-hujanan naik. Nah, awalnya itu masih normal guys, ikutin jalurnya. Nah, pas pertengahan, ya kira-kira pertengahan lah ya guys ya, ada jalur kanan sama kiri. Nah, itu kan ada pohon tumbang tuh di tengah jalan. Aku nggak sempat foto atau video lah guys ya, soalnya hujan, jadi HP-nya juga nggak bisa di ini karena nggak ada pelindung HP lah. Nah, habis itu kami ngambilnya harusnya kanan, kami ngambilnya jalur kiri guys. Mau tahu nggak? Udah gitu, udah kami menuju kiri, lanjut jalan-jalan, dan jalannya ini itu kayak ya mungkin sering dilewati, tapi kayak pernah dilewatin tapi yang nggak sering dilewatin itu loh guys. Soalnya kalau jalur yang sering dilewatin itu kan beda ya, dia jelas kayak oh iya ini emang jalannya, tapi ini enggak guys, kami terabas hutan. Nah, udah gitu kami muter, nah sampai di kayak itunya apa ya istilahnya, kayak puncaknya itu harus kami ke kanan lagi untuk menuju ke puncaknya. Nah, ini kami nggak ambil kanan, kami ambil kiri, kayak puncaknya gini kan. Nah, kami ambil kiri terus jalan. Nah, kayak apa ya, jalan-jalan kira-kira 1 jam atau 1,5 jam, gak nemu guys. Padahal waktu tempuh dari base camp ke puncaknya itu kurang lebih 45 menit lah ya biasanya ya, kalau nggak salah ya guys ya. Kalau aku ya guys ya, karena kan habis kejadian itu kan, kejadian yang pertama kami nggak sempat, nah kejadian kedua kami sampai di puncaknya, dan itu jarak tempuh itu 45 menit guys. Nah, habis itu kami jalan-jalan sampai di pertengahan, dan itu kayak hutan tok guys, tahu nggak? Terus aku bilang sama temanku, kayaknya kita salah jalan deh. Terus temanku bilang gini, coba kayak ambil HP terus apa namanya, lihat mapsnya itu arahnya kemana. Nah, pas lihat mapsnya guys, arahnya ke kiri, kayak mau jalan terus gitu loh guys. Nah, itu mau dibilang jaraknya pun masih kayak sekitar 45 menit ya guys, tau nggak? Sudah. Nah, habis itu oke lah, aku masih kayak yakin, oke, let's go, jalan. Berhenti ngudut bentar, makan, sambil makan terus minum air. Habis ngisi amunisi, lanjut lagi guys. Itu kami ke sana tuh ke kiri,
ikutin kata temanku tuh, karena emang temanku ini udah biasa mendaki ya guys ya, so jadi aku ikutin dia aja udah. Dan situ kami jalan-jalan kayak ketemu ada pohon besar, terus apa ya, nggak nemu terus nggak adalah tanda kayak tali, tapi kayak itu udah usang loh guys, itu udah usang, terus kayak ya bukan jalurnya gitu loh, kayak cuman ditandain doang, tapi jalurnya itu udah salah guys. Habis itu udah di pertengahan, aku bilang sama temen, kayaknya kita nyasar deh, pulang aja yuk. Itu kira-kira udah jam 2:30 guys, jam 2:30 sore, padahal jalannya itu jam 8. Yang seharusnya cuma 45 menit kami cuma muter-muter tuh di atas puncak tuh, nggak nemu apa namanya tujuannya tuh, yang tulisan tapak gitu loh guys. Nah habis itu udah, nah menurut pemikiran yang kalau waktu itu sih aku nggak ngerasain yang horor yang kayak gimana sih guys, karena emang ya nggak ada rasa takut juga, terus kayak biasa aja, nggak ada kayak bulu kuduk berdiri atau apa segala macam. Jadi ya udah normal aja guys. Terus habis itu aku bilang sama temen, Cok kita balik aja Cok, ini udah 2:30 daripada nanti kemalaman makin parah lagi tuh. Udah tuh kami mau rencana putar balik, tapi itu kejauhan loh guys dari awal yang jalan utamanya yang seharusnya ikut kanan, kami lewat kiri. Nah itu kejauhan guys. Jadi habis itu kami mutarin, adalah kami ada kayak botol aqua plastik di bawah pohon besar kalau nggak salah, dan itu kami mutarin tempat itu sekitar 3 atau 5 kali guys. Jadi entahlah kami jalannya kayak gimana, tapi kayak loh kok ketemu ini lagi, loh kok ketemu ini lagi. Terus aku bilang sama temanku ini, karena awalnya itu pas kayak ketemu sesajen, tau lah guys, kalau misalkan di Bali itu kan banyak nemu sesajen lah, kayak di pohon besar atau apa di jalan ya, kayak gitu. Nah aku bilang sama temen, kayaknya kita diputarin sih, soalnya ini kalau menurut asumsiku ya, soalnya kan sebelumnya kayak di sesajen itu kan ada uang 2.000, nah dia ambil, dan itu udah sering dilakuin sih, tapi nggak ada apa-apa ya, ada permen dia ambil, tapi aku bilang nggak, aku takut Cok. Dia bilang nggak apa-apa kan, udah didoain juga. Udah tuh, nah udah kayak keempat apa kelima nih, aku bilang Cok kayaknya kita gimana ceritanya kok kita muter-muter di tempat itu aja Cok. Habis itu aku kayak di dalam hatiku itu, apa jangan-jangan yang tadi dia ambil duit itu apa gimana. Nah kebetulan kan di sakuku kan ada tuh 10.000. Nah, aku ambil tuh di sakuku, tapi aku nggak sempat ngomong ke temanku kalau aku mau anggap aja aku kayak ngembaliin duit yang 2.000 yang tadi diambil sama temanku ini loh di sesajen itu. Nah aku rogos aku celana, terus aku ambil uangnya, terus ya udah kayak ambil duitnya, terus aku buanglah di pohon besar itu, di pohon besar yang ada botol yang kami mutarnya itu sekitar 4 atau 5 kali guys. Nah habis itu gimana ya, saya bilang Cok kita istirahat dulu Cok, kita ngudut bentar, biasalah ngudut, minum air, makan, cerita apalah. Habis itu temanku bilang ayo Cok kita terabas aja. Udahlah dia yang duluan tuh, aku ngikut. Aku kan pakai celana pendek guys, jadi kayak kami terabas hutan, terus ada nggak tahu lah ada tumpuan apa yang ada duri-durinya. Mau tahu nggak guys, pas turunnya itu kan banyak tuh orang di base camp tuh, terus nanyain kayak
kayak dari mana guys, soalnya kan jalurnya itu bisa ke Tapak sama apa namanya itu ya, aku lupa guys, kalau kalian yang tahu komennya. Nah habis itu temanku bilang, nanti kalau misalkan sampai base camp mereka tanya dari mana, bilang aja dari Tapak. Terus kayak gimana ya, kayak kami lucu-lucu sendiri guys. Terus aku bilang sama dia, terus nanti kalau misalkan kok tadi di atas gak ketemu dua orang ini ya. Terus temen gue bilang apa guys, bodo amat, intinya kita jawab aja, udah habis dari Tapak guys. Nah udah tuh kami turun, banyak sekali guys di base camp. Tapi pas ditanyain dari mana beli atau ini, jawabnya dari Tapak gitu guys. Jadi itu kayak apa ya, nah yang masalah duri nggak tahu tumbuhan apa itu, aku gatal selama 2 hari sampai 3 hari guys, itu nggak bisa tidur. Kalau ulat kalian pernah kena sengat ulat bulu yang gatalnya itu kalau digaruk itu enak. Nah ini kayak makin digaruk kayak makin apa ya, ngilu, sakit, tapi nggak dapat enaknya. Kalau ulat bulu kan semakin kita garuk, kalau gatal ulat bulu semakin kita garuk itu dapat enaknya guys, ngerti nggak sih? Kayak kayak bisa dibayangkan guys. Jadi habis itu kayak trauma guys, kayak habis snack semendaknya aku bilang, cok jangan ngadi-ngadi, kayak temanku punya ide, ayo kita lewat sini aja biar ini dapat ini, jangan ngide-ngide. Aku cuma bilang gitu guys. Dan part selanjutnya aku akan ceritain pas mendaki Ki Agung guys. So buat kalian yang punya pengalaman di gunung, entah itu cerita horor atau apa, atau mungkin sama seperti yang aku alamin sama temanku, kalian komen di bawah ya. Thanks for watching, bye bye.